Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat datang kembali di channel YouTube Adil Makmur Sejahtera. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan keberkahan, baik itu rezeki yang lancar, usia yang barokah, pemirsa. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan meliput berita-berita yang lagi viral, pemirsa. Walaupun ini sebetulnya saya turut prihatin atas viralnya Gus Miftah, kan, tapi ini dari negatifnya, dari sisi negatifnya. Jadi bercandanya beliau terkesan menghina seorang penjual es teh. Ini ada liputannya, pemirsa. Apa nih? Bosokan nih. Borokan ki apa? Oh kon borong. Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol borong. Kita memang manusia tidak luput daripada salah dan khilaf tutur kata yang mungkin terkadang kita menyampaikan orang tersinggung, kita ngomong orang tersinggung, bisa jadi sengaja ataupun tidak sengaja. Namanya saja manusia, tempatnya salah dan khilaf, pemirsa. Akan tetapi kasus ini, kasus viralnya Gus Miftah ini, antara keduanya, antara Gus Miftah dengan Bapak Sun Haji, ini sudah saling memaafkan, pemirsa. Ini yang bagus, pemirsa. Dan ini ada tayangan ketika Gus Miftah datang ke rumahnya Pak Sun Haji untuk meminta maaf atas perkataannya yang menyinggung, yang menyakiti hati daripada Pak Sun Haji. Ini tayangan. Saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Sun Haji pun telah memaafkan dan telah menganggap selesai permasalahan ini karena Miftah Maulana telah meminta maaf secara langsung. Saya dapat kayak gitu jadi Gus Miftah, saya tidak akan bicara karena masalah ini sudah selesai masalah ini saya sama Gus Miftah. Dan itu sudah tidak ada masalah apa-apa. Mas Gus Miftah sama Bung Desa sebelum tanggal 17 mau ngaji di tempat ini. Kalau bisa Bapak tahu. Setelah gaduh, Miftah Maulana pun meminta maaf pada pedagang es teh Sun Haji. Dan ada satu lagi, pemirsa. Maaf. Ada satu lagi, salah satu tokoh yang ada di sampingnya Gus Miftah, namanya Pak Ali Usman. Ini tokoh, ini mungkin kiai ya, mungkin kiai haji gitu. Karena beliau adalah salah satu pengasuh pondok pesantren di Magelang. Ya karena namanya waktu itu bercanda, ya kan, gayanya modelnya Gus Miftah bercanda itu memang seperti itu dari dulu. Orang yang tidak kenal Gus Miftah mungkin tersinggung, tapi dengan gaya logat yang mungkin Gus Miftah seperti itu bercandanya, jadi kiai yang di sampingnya Gus Miftah tertawa terbahak-bahak ya, tatkala Gus Miftah itu mengatakan katanya nggak pantas pada penjual es itu. Ini juga dihujat oleh netizen habis-habisan Pak Ali Usman ini. Coba ini contoh tayangan ini. Begini nasib Usman Ali, pria tertawa keras saat Gus Miftah olok-olok pedagang es teh. Aksi Gus Miftah mengolok-olok pedagang es teh ternyata tak cuma berimbas pada dirinya saja, tapi juga seorang pria yang duduk di samping Gus Miftah saat itu. Dalam video yang beredar, tampak pria tersebut tertawa begitu keras saat Gus Miftah mengolok-olok penjual es teh. Pria tersebut ternyata adalah Usman Ali Salman, pimpinan pondok pesantren Ponpes Api Al-Huda Nepak, Magelang. Nah, ini pemirsa, ya, di balik kejadian, ya, di balik peristiwa-peristiwa seperti yang tadi, ya, uraian tadi, ternyata dari Bapak Sun Haji
ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah semesta alam, ini memberikan pahala yang berlipat pemirsa, ya, yang turun dari langit, berkah, ya. Ada hikmah di balik kejadian-kejadian ketika beliau itu dihina. Banyak sekali tawaran bantuan dan banyak sekali orang yang bersimpatik kepada Pak Sun Haji ini dan memberikan bantuan, mulai dari 10 juta, 100 juta, ada yang 300 juta, ada yang menawarkan naik haji besok bulan Maret, ada yang menawarkan motor listriknya, ada yang menawarkan beasiswa. Masya Allah, ini kalau di total 1 M pemirsa, 1 miliar bisa jadi. Ya Allah, ini adalah caranya Allah untuk mengangkat, ya, untuk memberikan rezeki pada orang ini. Beruntunglah dia, ya. Jadi dibalik dia tuh dihina, ya, dibalik peristiwa viral yang terjadi antara Gus Miftah dengan Pak Sun Haji ini ternyata ada hikmah yang sangat besar manfaatnya bagi si Pak Sun Haji. Inilah cara Tuhan pemirsa, caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi di luar jangkauan kita. Yuk, yang saling hujat-menghujat sekarang udah stop saja. Masalah ini sudah selesai. Gus Miftah sudah minta maaf dan Pak Sun Haji sudah memaafkan. Dan mungkin ke depan, ya, katanya si Pak Sun Haji akan mengundang Gus Miftah. Dan saya yakin hikmahnya apa bagi Gus Miftah, tidak akan mengulang lagi perkataan-perkataan yang kurang bagus, seperti misalkan bodoh, ya, goblok. Kadang juga ada muncul kata bajingan, ya. Stop sudah. Coba ini tayangannya ini pemirsa. Sampaikan salam saya kepada penjual es teh tersebut, teman-teman. Melalui video ini, bismillahirrahmanirrahim, saya izin untuk mengumrohkan beliau, insya Allah. Saya mau kasih hadiah nih buat Bapak nih, 1 unit sepeda motor listrik, nanti saya kirim. 20, Willy Salim, 40, 100 juta. 60, 70, 80, 90, 100. Kenapa ya? Iya, 100 juta Willy Salim. Ini uangnya Bapak. Dari Jurnata, kita insya Allah menyiapkan beasiswa kajian motor-motor universitas. Sekolah pun Beasiswa buat anaknya. Ini 30 juta penyerahan amanah uang donasi. Wah, dan bertubi-tubi ya donasi. Sesuai janji saya akan beli 1000 gelas, Pak. Di Jumat berkah nanti Bapak bagiin aja di tetangga dan sebagainya, ya. Iya, pokoknya salam sehat buat keluarga ya, Pak. 50 juta. Ya wes, ya Allah. Gak apa-apa, semoga bermanfaat ya, Pak. 50 juta. Semoga Bapak bisa bikin kedai sendiri, tak apa gitu ya. Gitu aja, Mas, saya udah gak bisa ngomong apa-apa. Rezeki mengalir deras dari donasi, teman-teman. Sis, semoga lancar ya sejalan ya, Sis. Iya, salam ke anak-anak juga ya, Pak. Ya Allah. Dapat beasiswa Ya, juga. pokoknya ya, Pak. Umroh. Iya, assalamualaikum, Pak. Pemirsa yang budiman, pemirsa yang saya kasih, yang saya cintai, yang mudah-mudahan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita semuanya bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Gus Miftah ini adalah salah satu staf khusus presiden di bidang kerukunan beragama, sehingga ini bisa saja mencoreng nama baik, nama besar Bapak Prabowo Subianto. Maka secara gentle Gus Miftah itu menyatakan mengundurkan diri. Ini tayangannya. Hari ini dengan segala kerendahan hati dan ketulusan dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil
bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Dan yang terakhir pemirsa, yang terakhir, ini yang terakhir, finishingnya, ya, tanggapan Bapak Presiden Prabowo Subianto, ya, terkait mundurnya Gus Miftah dari staf khusus Presiden, ya, tanggapan beliau ini dia. Saya sendiri belum lihat langsung, tapi dilakukan laporan beliau sudah mengundurkan diri. Komentar saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria. Ya. Beliau sadar, beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab dan beliau mengundurkan diri. Saya kira kita hargai sikap kesatria itu. Saya kenal beliau, ya mungkin karena beliau memang bergaul dan sering berceramah di kalangan bawah. Mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina, tapi terlepas mungkin ya salah ucap. Beliau sadar, beliau salah, beliau bertanggung jawab, beliau mengundurkan diri. Saya kira itu ya jelas. Baik pemirsa ya, dari peristiwa dan kejadian-kejadian informasi viral di tayangan ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari itu semuanya. Ya, ada kesengsaraan, ada kenikmatan. Ya. Di satu sisi yang berbuat salah pasti akan ada hukumannya, yang berbuat baik pasti akan ada ganjarannya. Ini adalah hukum yang berlaku untuk kita semuanya. Untuk itu kita usahakan ya, dalam keseharian kita harus selalu berbuat baik, kita harus optimis, ya, kita harus positif, termasuk juga terhadap pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka, ya, yang saat ini sedang melakukan terobosan-terobosan yang melakukan percepatan untuk pembangunan, persiapan untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Kita semuanya berdoa mudah-mudahan itu terkabul pemirsa untuk anak cucu kita ya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe pemirsa please ya. Jangan lupa like dan komennya juga. Komen, kita saling silaturahmi di sini pemirsa ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.